Baik, Bapak, Ibu, Guru semuanya yang saya banggakan, yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, kali ini saya mau menginformasikan terkait dengan update terbaru pencairan tunjangan sertifikasi guru triwulan ketiga tahap kedua ya. Nah, tentu Bapak Ibu Guru bertanya-tanya, loh kenapa kok sudah tahap kedua? Karena dianggap yang tahap satu itu sudah selesai ya. Jadi kalau tidak salah tahap satu itu selesai tanggal 7 atau sampai tanggal 9 Oktober gitu. Nah, ini waktu itu sudah ada penarikan data untuk tahap kedua dan Bapak Ibu sudah bisa melihat ya kalau sudah ada perubahan di info GTK Bapak Ibu sendiri yang mungkin yang tadinya berwarna merah sudah berubah menjadi kode 16, yang kode 16 sudah berubah menjadi kode 07 dan sudah mendapatkan SKTP dan lain-lain. Tapi dari beberapa komentar di YouTube saya itu banyak teman-teman guru itu yang tadinya sudah valid ya, sudah menjadi kode 16, tapi tiba-tiba berubah menjadi tidak valid gitu. Itu yang aneh juga gitu. Nah, tapi Bapak Ibu nggak perlu khawatir, itu adalah biasanya sistem, Bu, yang sistem Bapak Ibu yang apa, yang lagi error semacam itu. Nah, biasanya nunggu 1 kali 24 jam, ketika dibuka kembali, di refresh, dia akan kembali berubah ya menjadi kode 16 seperti itu. Nah, jadi seperti yang tertera di slide pertama Bapak Ibu, ini adalah update terkait dengan pencairan tunjangan sertifikasi guru triwulan ketiga untuk tahap kedua tahun 2025. Nah, tapi sebelum saya membahas ini lebih dalam, saya mau menginformasikan kepada teman-teman guru, bagi teman-teman guru yang ingin mendownload e-book yang bisa digunakan untuk pegangan siswa, pegangan guru, modul PPG, dan lain sebagainya, Bapak Ibu bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan di deskripsi dari video saya ini. Nah, ini sumber dan konteks informasinya itu, jadi ini saya mengambilnya dari sumber Instagram ya, resmi Kemendikbudristek sendiri yang menjelaskan hal tersebut. Nah, topik utamanya itu terkait dengan penyaluran tunjangan profesi guru triwulan ketiga dan keempat sebenarnya di tahun 2025. Jadi, kalau Bapak Ibu ingin lebih jelas, Bapak Ibu bisa masuk ke Instagramnya Kemendikbudristek ya. Di situ informasinya banyak sekali. Nah, Bapak Ibu, termasuk informasi ini ya, PPG bagi teman-teman yang ingin mengikuti PPG, Bapak Ibu guru bisa masuk di di websitenya Kemendikbudristek ataupun juga di Instagramnya Kemendikbudristek. Nah, pokok informasi dari kementerian, jadi dituliskan bahwa ini dari Kementerian Keuangan, dituliskan bahwa ada sekitar sudah 1,8 juta guru itu telah menerima TPG ya. Rinciannya itu adalah 1 juta guru ASN, dalam hal ini adalah baik ASN PNS maupun P3K, kemudian 571.000 guru PK, dan 390.000 guru non-ASN. Kemudian ada perubahan mekanisme penyaluran di mana pada tahun 2025 itu jelas ya bahwa TPG itu disalurkan langsung ke rekening Bapak Ibu masing-masing ya, meskipun banyak ya yang masih berkomentar bahwa kenapa kok malah lebih lambat dan lain sebagainya ya. Nah, itu sudah menjadi kewenangan dari pusat Bapak Ibu guru ya. Kemudian tujuannya ya agar prosesnya itu lebih cepat, transparan, dan tepat sasaran. Nah, kemudian penyaluran ini berdasarkan triwulan, jadi sempat beredar informasi bahwa pencairan itu akan dilakukan tiap bulan ya. Nah, mudah-mudahan untuk yang tahun 2026 ya seperti itu ya. Jadi bukan lagi sistem triwulan seperti yang dirasakan oleh teman-teman guru di bawah naungan Kementerian Agama, di mana kalau di bawah Kementerian Agama itu sudah menerapkan sistem per bulan gitu. Nah, harapannya ke depannya itu sudah tidak lagi menggunakan sistem triwulan. Nah, tapi di 2025 ini masih menggunakan sistem triwulan, sehingga untuk triwulan 1 itu disalurkan pada Maret ASN daerah dan April untuk ASN non-ASN. Kemudian triwulan kedua disalurkan pada Juni dan Juli. Kemudian untuk yang triwulan ketiga itu sebenarnya September ya, tetapi baru cair itu adalah di Oktober ya. Nah, untuk yang triwulan keempat itu akan disalurkan itu November kalau kita sesuai juknis ya, sesuai juknis November. Tetapi saya kok merasa tidak begitu yakin kalau di bulan November itu
akan dicairkan tunjangan triwulan keempat ya, mengingat yang triwulan ketiga itu semestinya September tapi mundur ke Oktober gitu. Jadi mungkin ya di triwulan keempat itu bisa saja di Desember gitu. Tapi kalaupun nanti terjadi di bulan November ya alhamdulillah gitu ya, itu akan lebih bagus. Jadi nanti sekalian sama apa tunjangan tambahan 100% tersebut ya untuk yang di bulan Desember. Jadi nerima di bulan November TPG per triwulan itu, Desembernya nerimanya tambahan 100%. Nah, selanjutnya itu adalah jadwal penyaluran TPG ini ya. Tadi sudah saya jelaskan bahwa kalau misalnya terjadi nanti di triwulan keempat itu di bulan November, berarti kurang lebih 16 hari lagi gitu ya, untuk masuk ke, bukan 16 hari, beberapa hari lagi untuk masuk ke bulan November gitu. Tapi kan kalau melihat itu sesuai dengan juknis, tetapi kalau melihat kondisi kenyataan di lapangan, sekali lagi saya tidak begitu yakin kalau pencairan untuk yang triwulan keempat itu akan terjadi di bulan November itu ya. Ya, tapi Bapak Ibu kita berdoa saja ya bahwa biar nanti di bulan November itu ada pencairan tunjangan triwulan keempat gitu. Tapi sebenar teman-teman bahwa jangan dulu mikirin yang triwulan keempat, yang ini dulu diselesaikan dulu gitu ya. Nah, untuk besaran dan ketentuan tunjangan ya, itu Bapak Ibu sebenarnya bisa melihat bahwa di dalam besaran dan tunjangan ini untuk guru ASN itu baik itu PNS maupun P3K itu menerima tunjangan profesi setara 1 kali gaji pokok per bulan ya. Jadi dikalikan 12 bulan. Nah, kemudian untuk guru non ASN atau honorer kalau yang sudah in passing menerima kurang lebih 2 juta ya per bulan dikali 12. Jadi bukan ini ya, yang tadinya 1,5 ditambah 500 digenapkan menjadi 2 juta ya, yang sempat viral ketika pidatonya presiden ya waktu itu. Kemudian besaran itu disesuaikan dengan data verbal, in-passing verifikasi, dan validasi data sesuai dengan penyesuaian gaji. Jadi ini disesuaikan dengan ini, gaji yang Bapak Ibu dapatkan. Nah, ini layanan pengaduan resmi. Bapak Ibu bisa bisa mencoba menghubungi ini ya, coba menghubungi email. Sebenarnya ada call centernya ya, tetapi itu tidak begitu maksimal. Nah, sehingga untuk yang email pun ini juga Bapak Ibu tidak bisa serta-merta bahwa ketika Bapak Ibu mengalami kendala kemudian mau mengajukan pengaduan apapun itu, kemudian Bapak Ibu guru akan langsung mendapatkan respon gitu ketika mengirim email gitu. Enggak juga. Jadi tapi ini sebagai bentuk kalau Bapak Ibu ya bisa bertanya ya langsung, sehingga bisa tahu bahwa sebenarnya permasalahan di guru-guru itu seperti ini loh itu. Jadi biar mungkin pusat itu juga tahu kalau ternyata tidak selamanya apa yang dibayangkan itu tidak, ternyata kenyataan di lapangan juga berbeda jauh gitu. Jadi saya harap Bapak Ibu guru juga bisa ini ya, kooperatif terhadap informasi yang ada gitu. Nah, ini keluhan dan tanggapan. Jadi beberapa guru itu melaporkan bahwa validasi GTK itu belum valid atau belum sesuai ya, padahal mereka sudah sesuai. Bahkan ada yang lucu, itu sudah valid tapi tiba-tiba berubah menjadi warna merah kembali. Kemudian ada yang belum cair karena datanya tidak linear atau NIP tidak valid juga ya. Ini juga yang kayak gini itu sudah saya berikan masukan bahwa harus ke operator sekolah dan ke dinasnya yang terkait. Kalau Bapak Ibu memaksakan untuk memperbaiki sendiri itu tidak bisa. Kemudian disarankan menyampaikan keluhan melalui saluran resmi di atas ya, di email tadi itu. Nah, jadi kalau saya simpulkan untuk tunjangan profesi guru yang triwulan ketiga itu saat ini sudah proses pencairan untuk yang tahap kedua ya. Dan keempat itu dijadwalkan kalau sesuai dengan juknis ya November, tapi sekali lagi saya kok tidak begitu yakin kalau di bulan November ya, karena terlalu mepet ya. Tapi saya positive thinking saja bahwa saya berharap November cair untuk yang triwulan keempat. Kemudian tidak ada penundaan besar hanya karena validasi data. Kemudian pastikan data GTK dan verbal in-passing itu sudah benar, dan gunakan layanan resmi untuk klarifikasi atau aduan ya, ke Info GTK ataupun Kemendikdasman. Oke,
Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.